Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat Davis Electrical Channel. Ya. Channel ini channel yang membahas mengenai ilmu listrik yang khususnya di bidang electrical engineering system. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini ya, saya tidak menulis di depan tulis ya, namun saya akan mencoba membahas beberapa komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar. Nah, pastinya pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya rangkum sedemikian rupa. Ada yang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih agak sama gitu ya. Oleh karena itu ya, tonton terus, stay tune terus di channel ini. Oke ya. Oke, beberapa pertanyaan sudah masuk di kolom komentar. Pertanyaan pertama saya ambil dari pertanyaan yang paling lama ya, yaitu dari saudara Aldi Tahir. Nah, pertanyaannya, Pak, izin nanya kenapa nilai yang diambil iterasi ke-6 bukan iterasi ke-5 atau iterasi ke-7. Nah, pertanyaan ini di video Gauss Seidel yang part kedua. Nah, di part kedua ini kita membahas mengenai jumlah iterasi yang sudah ditemukan. Nah, jadi dari iterasi pertama sampai iterasi ke-7. Nah, kemudian yang kita gunakan untuk perhitungan menentukan besar PQ di setiap bus, itu adalah iterasi yang ke-6. Nah, kenapa kok bukan yang ke-5 dan kenapa kok bukan yang ke-7? Nah, jawabannya adalah kalau kita gunakan iterasi yang ke-5, iterasi yang ke-5 itu belum mencapai nilai epsilon. Nah, nilai epsilon kan kita tentukan di awal kemarin, 1 kali 10 pangkat minus 5 sampai dengan 5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kemudian kalau kita ngambil yang iterasi ke-7, maka iterasi 7 sudah konvergen, sudah flat nilainya, maka yang diambil yang di tengah. Nah, yang di tengah itu dia sudah sesuai dengan nilai iterasi dan juga nilainya tidak langsung konvergen. Oke, pertanyaan kedua ya dari BCDC Klinik. Nah, masih belum paham Bang, nilai epsilon itu ditentukan pada saat kapan? Nilainya, kalau nilainya V1 kurang V2 sama dengan 0, bagaimana? Apakah sudah boleh berhenti pencarian iterasinya? Nah, maksudnya nilai epsilon ini kita tentukan di awal. Maksudnya kenapa kita tentukan? Itu supaya kita tidak terlalu jauh mencari nilai aproksimasi kemiringan ataupun nilai yang akan dicari. Jadi kalau misalnya grafik itu ya, grafik pencarian itu adalah smooth begini, maka kita grafiknya tidak terlalu jauh melenceng daripada nilai yang sudah ada. Nah, nilai epsilon itu ditentukan di awal. Nah, di video saya pada video ini ya, di Gauss Seidel part kedua itu menggunakan epsilon sama dengan 1. Maksudnya hasil perkaliannya dikalikan 1. Jadi apa yang dicari yaitu nilainya. Nah, kemudian apakah nilainya berhentinya sampai di mana? V1 kurang V2. Sebenarnya bukan V1 kurang V2, tapi V1 itu V1 kan sudah ada karena dia slack bus. V2 itu adalah V yang tidak diketahui tegangannya ya, tegangan yang tidak diketahui di dalam bus. Sehingga tegangan itulah yang kita cari. Nah, besar tegangannya itu berdasarkan nilai dari iterasi. Nah, nilai iterasi tersebut itu punya batasan. Nah, jadi kalau kita mencari sesuatu hal di dalam satu kotak, maka kita mencari dalam kotak itu saja, tidak usah keluar dari kotak itu. Nah, sehingga ditentukan nilai epsilon itu, maka kita supaya tidak keluar daripada titik yang ada. Ya, itu di video sebelumnya ya, di video elemen dasar aliran daya itu teman-teman bisa lihat ya, itu saya jelaskan secara rinci ya. Ini linknya coba dilihat nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga ya dari saudara Ardi Latu. Ini pertanyaannya sama di materi Gauss Seidel yang part kedua. Nilai matrik Y dapat dari mana Pak? Kenapa harus 3 kali 3? Terima kasih. Nah, saudara Ardi Latu ini bisa melihat lagi video awal ya, di part pertamanya atau part sebelum part pertama, yaitu menghitung besarnya admitansi Y-bus. Nah, di situ kenapa kok bisa 3 kali 3? Nah, 3 kali 3 itu order 3 kali 3 itu maksudnya adalah banyaknya jumlah bus. Jadi
Kalau semakin banyak jumlah bus itu menentukan jumlah besarnya ordo. Kalau misalnya dia busnya ada 10, maka nanti matrik Y busnya adalah 10 kali 10, ya, kurang lebih seperti itu. Rumus aslinya itu adalah N kali N. N itu adalah jumlah bus, N kali N, berarti banyak bus dikali banyak bus. Oke, pertanyaan berikutnya dari saudari Milky Way. Nah, beliau ini bertanya 2 kali ya. Beliau saat ini sedang mengerjakan tugas akhirnya. Pertanyaan sebelumnya, izin bertanya Pak, pada video ini saat iterasi delta 1 dan delta 2 sama dengan 0. Delta 1 sudutnya adalah sudut slack bus. Delta 2 sudutnya sudut estimasi. Maksud sudut estimasi itu apa ya Pak? Ditunggu lanjutannya. Oke. Nah, maksudnya estimasi, namanya kita mengira-ngira ya, mengira-ngira besar sudut. Nah, namun kita ingat, dalam mengira-ngira itu ada patokan. Biasanya besar tegangan di setiap bus itu tidak akan jauh berbeda atau tidak akan jauh nilainya daripada slack bus. Nah, karena slack bus kita gunakan 1, ya, sehingga bus-bus di selain slack bus, apakah dia PV bus, apakah dia load bus, maka tegangannya itu tidak akan jauh dari 1 PU atau tidak akan terjauh daripada nilai slack bus yang awal. Nah, oleh karena itu, dalam kita membuat perkiraan estimasi awal, itu nilainya mendekati daripada slack bus. Ya, slack bus itu kan dia yang mensupply atau yang backup sistem-sistem yang ada di setiap bus. Misalnya di sini ada bus, slack bus, kemudian di sini ada PV bus, di sini ada load bus. Maka setiap PV bus dan load bus itu yang membackup tegangannya adalah slack bus, sehingga tegangannya tidak akan jauh daripada nilai tegangan awal atau tegangan daripada yang disalurkan atau tegangan yang membackup dia akan jauh. Nah, gitu ya. Itu pertanyaannya yang kedua. Kemudian berlanjut lagi, Pak izin bertanya melalui email. Nah, ini saya bukakan emailnya. Saat ini sedang mengerjakan tugas akhir. Izin bertanya, bagaimana kalau sistemnya 70 bus? Bagaimana analisanya mencari impedansi dan admitansi busnya? Oke. Jadi, kalau sistem-sistem yang sudah besar, biasanya itu di katalognya atau di manual book atau di gambar kerja, itu sudah ada nilai dari admitansi, impedansinya sudah lengkap semua, ya. Jadi sebenarnya kita tinggal mengambil saja datanya, nggak usah lagi tulis atau nggak usah lagi ngitung-ngitung lagi, biasanya sudah ada. Namun kalau misalnya saudara namun biasanya kalau kita tidak dapat, apakah mungkin kita hanya dapat data penghantar, data kabel, data jaringan, kemudian kita tidak menemukan nilai impedansinya, ya, sehingga kita tidak bisa merubah nilai admitansinya, maka ya sudah, berarti kita hitung manual. Nah, mulai dari awal, sebelum kita menghitung manual, mencari nilai admitansi bus, kita harus terlebih dahulu mencari atau menentukan klasifikasi bus dulu. Klasifikasi bus dulu baru mencari nilai admitansi bus, ya. Jadi kalau misalnya 70 berarti nanti dia 70 kali 70 atau ordernya 70 kali 70. Nah, biasanya ini kita gunakan perhitungan, kalau sudah besar kita gunakan perhitungan dengan software, ya. Mungkin bisa dengan ETAP atau dengan MATLAB, ya, atau dengan PowerWord, ya, tergantung yang mau dicari apa gitu. Kalau misalnya mau cari aliran daya, ya sudah cukup dengan MATLAB atau ETAP sudah cukup. Ya, kalau misalnya mau nyari optimal power flow, ya mungkin pakai PowerWord lebih enak ya lihatnya ya. Berikutnya komentar dari abang saya, Abang Muhammad Azhari Siragar. Beliau yang pemilik dari channel Prima Akut, ya. Channel ini bahas tentang ilmu listrik sama dengan ini, dan sebenarnya saya banyak belajar pada beliau, dan beliau pun yang inspirasi saya untuk membuat channel elektro gitu ya. Memang channel-channel elektro banyak ya, namun fokus di bidang electrical engineering system, terutama perhitungan-perhitungan aliran daya, kayaknya masih agak kurang banyak gitu. Maka saya tergerak hati untuk bisa berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan Abang Azhari bersama keluarga sehat selalu. Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan kesehatan. Terima kasih sebelumnya Bang sudah menginspirasi. Salam dari kami, Horas ya.
Oke, begitu saja rekan-rekan semua, insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita memasuki bulan suci Ramadan, maka mudah-mudahan masih tetap konsisten ya upload video ya. Pada minggu-minggu ini saya banyak sekali pekerjaan sehingga agak sulit mengatur waktu ya. Mungkin nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya akan dijelaskan kembali. Mungkin begitu saja rekan-rekan semua. Mudah-mudahan akan berlanjut lagi ya. Saya masih ada materi mengenai metode dekovel dan fast dekovel. Ingat ya, dekovel dan fast dekovel. Dekovel sendiri, fast dekovel sendiri ya. Kalau dekovel itu hampir sama dengan Newton-Raphson, dia hanya mempersingkat matrik Jacobi-nya. Nah, kemudian kalau fast dekovel itu menggunakan matrik yang elemen matriknya diambil dari nilai admitansi. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.